Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang 7 adab pergaulan lawan jenis di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam itu, pergaulan antara lawan jenis sudah diatur sedemikian rupa dan harus ditaati sehingga kita akan selamat dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaturnya di dalam Al-Quran dan juga dipertegas oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah 7 adab itu? Yang pertama adalah menutup aurat. Bagi wanita yang hendak pergi keluar dari rumahnya untuk menemui atau berkomunikasi dengan lawan jenisnya, ia harus menutup auratnya. Aurat wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, menutup aurat ini haruslah tidak terlalu ketat, tidak transparan atau tipis sehingga terlihat oleh lawan jenisnya, menarik lawan jenisnya. Kemudian juga warna pakaiannya tidak terlalu mencolok, tidak berwarna-warni sehingga menarik banyak perhatian dari lawan jenisnya. Kemudian yang kedua adalah tidak berdua-duaan. Ketika seorang laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya ia duduk berduaan di suatu tempat atau berdua-duaan di suatu tempat, maka yang ketiganya adalah setan. Dan ketika ia duduk berdua-duaan, maka setan akan mudah membisikkan kepadanya agar ia terjerumus ke dalam dosa yang dosa itu terlihat sangat indah baginya. Contohnya, dia pergi berdua ke tempat-tempat rekreasi, ke tempat-tempat hiburan, pergi berdua-duaan yang padahal ia bukan mahramnya, tidak ada ikatan apapun. Maka hal ini harus dihindari. Kemudian adab yang ketiga adalah menundukkan pandangan. Wanita, siapapun dia, bagi laki-laki akan sangat menarik untuk dilihat. Oleh karenanya, mengapa di poin pertama tadi wanita harus menutup auratnya? Ialah agar para wanita laki-laki dapat menjaga pandangannya. Laki-laki dan wanita dalam berinteraksi haruslah mampu dan pandai menjaga pandangannya. Kenapa? Karena seperti apapun wanita, siapapun wanita, ia akan sangat menarik bagi laki-laki untuk dipandanginya. Oleh karenanya, Nabi mengatakan bahwasanya pandangannya pertama, tundukkanlah pandangan untuk menjaga hatimu. Maka dilarang bagi kita untuk memandangi wanita yang bukan mahram kita terlalu lama, memandanginya sampai kemudian terpetik di hati kita hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan. Adab yang keempat adalah tidak saling menyentuh. Berinteraksi antara lawan jenis dalam Islam tidak dilarang dan diperbolehkan, asalkan ia harus tetap mentaati rambu-rambu yang telah diajarkan, menjaga batasan-batasannya. Contohnya tidak saling bersentuhan yang bukan mahramnya. Karena apa? Karena wanita adalah makhluk yang diciptakan dalam Islam. Ia adalah makhluk yang sangat terhormat, dihormati, sangat dimuliakan. Oleh karenanya tidak setiap orang boleh menyentuhnya. Kalau ia adalah sesuatu yang murah, maka boleh disentuh oleh banyak orang. Setiap orang boleh menyentuhnya. Tetapi karena ia adalah sesuatu yang dimuliakan, sesuatu yang istimewa, maka ia harus dijaga. Salah satunya tidak disentuh oleh sembarang orang. Adab yang kelima, tidak berdandan. Seorang wanita ketika keluar dari rumahnya, kemudian ia berdandan, ia memakai lipstik, memakai parfum, kemudian menarik laki-laki, maka ia sangat berbahaya. Oleh karenanya, Islam telah mengatur bagaimana seorang wanita keluar dari rumah tidak berdandan. Agar apa? Agar dirinya aman, terjaga dari fitnah. Adab yang keenam,
menjaga membatasi intensitas komunikasi. Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak risiko. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Contohnya, mengingatkan sudah makan atau belum, sudah sholat atau belum, padahal ia bukan apa-apanya. Ia memberikan perhatian lebih dengan komunikasi. Seharusnya yang diperhatikan ialah ibunya, saudaranya. Dengan ibunya dia tidak perhatian, tapi dengan orang lain yang bukan apa-apanya justru malah perhatian. Ia tidak pernah menanyakan kepada ibunya, ibu sudah makan atau belum, gimana kabarnya ibu hari ini. Tapi dengan orang lain yang bukan apa-apanya justru ia memberikan perhatian yang lebih. Ini sesuatu yang terbalik sesungguhnya. Adab yang ketujuh, tidak bercampur baur. Adab dalam pergaulan dengan lawan jenis yang lain adalah tidak bercampur baur. Hendaknya kita memisahkan diri dari lawan jenis ketika melakukan komunikasi. Seperti apa contohnya? Contohnya ketika ada suatu acara atau suatu kegiatan yang itu melibatkan laki-laki dan perempuan, maka laki-laki hendaknya bergabung dengan teman laki-lakinya dan perempuan bergabung dengan teman perempuannya. Hal ini dilakukan agar tidak jadi fitnah dan lebih aman bagi keduanya. Demikian 7 adab pergaulan dengan lawan jenis di dalam agama Islam yang dapat kita bahas pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.